Smart listeners, pernahkah Anda mendengar satu istilah ya, langit tak perlu menjelaskan kenapa dia tinggi? Mungkin frase ini sangat identik ya dengan satu sifat, yaitu sombong. Dan sifat sombong ini mungkin sering banget Anda lihat di mana-mana. Mungkin akhir-akhir ini juga beberapa pemuka-pemuka ataupun juga mungkin orang-orang yang kita look up to gitu ya. Ini juga suka flexing, memamerkan sesuatu hal yang mungkin sepertinya tidak pantas seperti dilakukan ya. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya sombong itu datang dari mana gitu ya. Dan hari ini sepertinya kita akan mendapat jawaban sebenarnya dari mana sombong itu datang. Pastinya dalam Smart Happiness di pagi hari ini di tanggal 12 September 2025. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda Smart Listeners yang pastinya sudah siap untuk menyambut kebahagiaan pagi hari ini. Ada Audrey Juana yang menemani, dan seperti biasa kita sudah bergabung bersama-sama motivator nasional leadership and happiness kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Audrey. Apa kabar hari Luar ini? biasa bahagia, Pak Arfan. Walaupun agak mendung-mendung, nggak hujan, itu udah satu berkat luar biasa pagi hari ini. Oh, betul sekali, ya. Yes. Hari ini kita membahas dari mana datangnya sombong. Mungkin baru saat ini gitu ya, beberapa dari kita berpikir juga, oh iya sebenarnya dari mana ya sombong itu datang? Karena kan kita semua terlahir sama ya, caranya sama, terus juga mungkin fisiknya sama gitu. Tapi bagaimana perbentukan sombong ini dalam hidup kita, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya, satu lagu yang menarik dari Olivia Rodrigo, You're So Vain. Kenapa pilih lagu ini? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak, Audrey. Jadi, topik kita pada hari ini sangat menarik ya. Dari mana datangnya sombong gitu ya. Kenapa saya sampai pada topik ini? Karena belakangan ini saya seringkali melihat gitu ya, kok ada pejabat kita itu gampang sekali ngomong gitu ya. Yeah. Seolah-olah dia itu yang paling hebat, yang paling jago. Seolah-olah masalah itu kecil gitu ya. Aspirasi masyarakat, itu sebagian kecil orang lah gitu, nggak gitu kok gitu ya. Jadi kok enak sekali ya, bahkan ada orang yang baru hari pertama dilantik saja itu sudah bikin 10 pernyataan blunder gitu loh. Yang akhirnya besoknya minta maaf, seperti biasa kan gitu ya. Jadi ya susah lah ya kalau seperti itu. Gimana kita ini bisa maju gitu kalau para pejabat kita itu melihat masalah seperti itu gitu. Tapi sebetulnya yang ingin kita tuju nanti dalam talk show kita ini bukan melihat keluar ya, Audrey ya. Yes. Tapi lebih kepada melihat ke dalam gitu ya. Melihat keluar itu hanya sebagai sebuah referensi saja bagi kita. Yang paling penting adalah ngelihat ke dalam. Kita itu sombong apa enggak gitu. Yes. Nah, itu kan masalahnya. Betul. Kan. Bahkan dalam agama itu dikatakan kalau dalam hatimu ada rasa sombong sebesar biji sawi saja, kamu tuh nggak akan masuk surga gitu. Sawi ya, sekecil itu padahal. Ya, susah kan itu ya. Iya. Nah, tadi kita buka dengan sebuah lagu yang sangat menarik ya, dari Olivia Rodrigo, judulnya ada You Are So Vain. Dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 10 juta orang di YouTube. Jadi saya yakin teman-teman semua, smart listener dimanapun Anda berada, sudah cukup familiar dengan lagu You Are So Vain ini ya. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang mempunyai kekasih yang egois, sombong, arogan gitu. Sakit hati dan kecewa atas sikap kekasihnya tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Ya, dia berpikir bahwa hubungan yang tidak sehat itu sesungguhnya tidak layak untuk dipertahankan gitu. Nah, mari kita coba lihat syairnya ya, Audrey ya. Jadi dia bilang begini, you walk into the party like you are walking onto a yacht. Kamu masuk ke sebuah pesta seperti kamu memasuki sebuah yacht gitu, apa namanya, kapal pesiar gitu ya. Your head strategically deep below one eye. Topimu secara sengaja menutupi satu matamu. Nah ini kan kayak orang ini banget ya, istilahnya belagu banget nih orang gitu ya. Kemudian your scarf, it was apricot ya. Scarfmu berwarna apricot. You had one eye in the mirror as you watch yourself gavotte. Kamu berkaca saat kamu melihat dirimu menari. And all the girls dream that they'll be your partner. Dan semua gadis itu bermimpi kalau mereka itu adalah pasanganmu. Wah, ya. They will be your partner and you are so vain. Ya, mereka ingin menjadi pasanganmu dan kamu sangat sombong.
You probably think this song is about you. Kamu mungkin berpikir bahwa lagu ini adalah tentang dirimu. You are so vain. Kamu sangat sombong. I bet you think this song is about you. Aku yakin kamu berpikir lagu ini adalah tentang dirimu. Don't you? Don't you? Begitu gitu ya. You had me several years ago when I was still quite naive. Kamu memilikiku beberapa tahun yang lalu ketika aku masih sangat naif. Well, you said that we made such a pretty pair and that you would never leave. Kamu mengatakan bahwa kita menjadi pasangan yang begitu indah dan kamu tidak akan pernah pergi. But you gave away the things you love. Tapi kamu menyia-nyiakan hal-hal yang kamu cintai. And one of them was me. Dan salah satunya adalah aku. I had some dreams. There were clouds in my coffee, and you are so vain. Aku bermimpi mereka adalah awan di kopi saya, dan kamu sangat sombong. Ya, kemudian dia bilang tadi apa? You are so vain. You probably think this song is about you. You are so vain. Ya, kamu sangat sombong, kamu berpikir lagu ini tentang dirimu, kamu sangat sombong. Well, I hear you went up to Saratoga. Aku dengar kau pergi ke Saratoga. And your horse naturally won, dan kudamu menang. Then you flew your Learjet up to Nova Scotia. Kemudian kau menerbangkan pesawat jetmu ke Nova Scotia to see the total eclipse of the sun, gitu ya. Wow. Untuk melihat gerhana matahari total. Well, you were where you should be all the time. Kamu berada di tempat di mana kamu seharusnya berada sepanjang waktu. When you are not, you are with some underwood spy. Dan jika tidak, kau bersama dengan mata-mata. Or the wife of a close friend, atau istri teman dekatmu. And you are so vain. Gitu ya. Jadi ini bolak-balik diulang lagi tuh. Yes. You probably think this song is about you. You are so vain. Gitu. Oke, berulang-ulang berarti udah saking keselnya biasanya ya Pak Arfan ya. Banget. Jadi ini mungkin seperti kita juga lah ya, melihat orang yang sombong pasti kesel banget, tapi jangan lupa ketika kita melihat orang yang sombong itu, kita juga harus melihat ke dalam seperti Pak Arfan katakan, harus refleksi apakah jangan-jangan nih orang juga melihat saya seperti orang yang kita lihat itu. Nanti kita akan bahas. Exactly. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Small listener, sama-sama kita refleksi pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Kita break dulu, tetaplah bersama kami. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Kembali lagi Small Listeners dalam Smart Happiness bersama Motivator National Leadership and Happiness kita Pak Arfan Pradiansyah, yang pagi hari ini akan menghadirkan topik yang sangat menarik ya. Mungkin kita selama ini tidak pernah bertanya dari mana datangnya sombong, tapi hari ini kita sama-sama refleksi apakah kita punya terselip gitu ya kesombongan-kesombongan yang harusnya ini kita turunkan ataupun bahkan kita hapuskan. Dan kalau ngomongin tentang sifat sombong ini, pasti semua orang nggak suka gitu ya Pak Arfan ya, apalagi sombongnya yang udah level tinggi lah seperti itu yang kita lihat kemarin di berbagai sosial media sehingga menimbulkan keributan-keributan juga gitu ya. Kenapa sifat ini menjadi sesuatu hal yang sangat menyebalkan? Bahkan kalau kita ngeliat orang sombong, aduh amit-amit saya jangan kayak gitu. Selalu ada kata-kata seperti itu. Silakan Pak Arfan. Ya, orang sombong itu menciptakan aura yang tidak nyaman bagi orang lain gitu. Okay. Ya, karena pada dasarnya kan kita semua ini setara, diciptakan Tuhan itu kan setara. Jadi ketika ada orang yang merasa unggul dari orang lain, itu menciptakan rasa tidak nyaman gitu, dan tidak suka gitu di diri orang lain gitu. Karena tidak ada orang yang suka dikecilkan, tidak ada orang yang suka dianggap sepele, dianggap remeh gitu. Nah, yang perlu kita telaah sebetulnya, kenapa sih orang itu sombong gitu? Kalau saya tanya sama Audrey nih, boleh ya mewakili Smart Listener ya, dimanapun Anda berada ya. Kira-kira, mari kita main tebak-tebakan saja gitu. Kenapa sih orang sombong? Kenapa orang sombong biasanya kurang mengontrol diri ataupun mengendalikan hati sih kalau menurut Audrey? Ya, banyak orang yang mengatakan kenapa orang sombong karena dia memiliki kelebihan. Oke. Pertanyaannya, benar nggak kira-kira jawaban itu? Orang itu sombong karena dia memiliki kelebihan.
Bisa Bener jadi nggak? iya, bisa jadi enggak. Enggak dong ya. Jadi Oke. ini satu hal yang menarik ya. Banyak Aha. orang yang salah paham Oke. yang mengatakan bahwa orang itu sombong karena dia memiliki kelebihan. Padahal banyak sekali orang yang memiliki kelebihan itu yang nggak sombong. Ya, betul. Ya kan? Banyak sekali orang yang memiliki kelebihan. Seperti tadi Audrey kan membuka talk show ini dengan bagus sekali tadi ketika mengatakan apa tadi? Soal langit, boleh diulang? Langit? Yes. Langit tak pernah berbicara kalau ia pun tinggi. Ya. Langit itu adalah yang paling tinggi istilahnya gitu Betul. ya. Mungkin di bawah Tuhan kali gitu ya. Betul. Langit itu yang paling tinggi, tapi dia kan nggak perlu menegaskan bahwa dirinya tinggi. Betul. Dia punya kelebihan, tapi kan dia tidak perlu menegaskan bahwa dia punya kelebihan. Jadi sombong itu bukan karena orang punya kelebihan, tapi sombong itu karena orang punya Kekurangan. kekurangan. Oh, oke. Ini sebuah mindset yang menarik nih. Coba deh kita Telisik ya? kulik lebih Iya. jauh ya. Kita kulik lebih jauh. Orang yang sombong itu bukan karena punya kelebihan. Banyak sekali orang yang punya kelebihan dan nggak sombong. Kenapa? Karena sudah jelas dia punya kelebihan, ngapain lagi dia ngomong? Yes. Langit itu siapapun nggak bisa menyangkal gitu bahwa dia ada yang paling tinggi. Ngapain lagi dia ngomong? Orang yang sombong itu bukan karena dia punya kelebihan. Orang yang sombong itu adalah karena dia punya kekurangan dan berusaha untuk menutupi kekurangannya. Oke. Karena banyak juga orang yang punya kekurangan. Yes. Semua orang punya kekurangan. Pasti. Tapi ketika kita menerima kekurangan kita, ya inilah kekurangan kita, aku kan manusia biasa, aku kan punya kelebihan dan punya kekurangan. Ketika aku menerima kekuranganku, aku tidak akan sombong. Orang yang sombong adalah orang yang punya kekurangan dan nggak terima bahwa dia punya kekurangan. Karena dia nggak terima, maka dia perlu menutupi dirinya. Cara menutupi dirinya gimana? Dia akan menyebutkan berbagai kelebihan-kelebihan yang dia punya, bahkan yang dia nggak punya pun dia akan citrakan seolah-olah dia mempunyai kelebihan itu, sehingga orang tidak punya waktu untuk melihat kekurangan dia gitu. Karena orang sudah dibombardir dengan buzzer-buzzer itu udah membombardir mengenai kelebihan dia gitu. Justru itu yang perlu kita curigai gitu. Kenapa kalau kamu memang punya kelebihan, kenapa kamu harus terus-menerus menjelaskan mengenai kelebihan itu? Kan kita dengar itu di sosial media. Saya ini jago soal ekonomi. Saya jago ini semuanya bisa nih, selesai ini. Sekian persen bisa saya gitu. Ini maksudnya apa gitu? Kalau memang kamu bisa, kamu nggak perlu menjelaskan siapa dirimu gitu. Nggak perlu. Orang akan melihat kok. Yang namanya langit itu tinggi, orang akan melihat kok. Ya, ketika kita perlu menjelaskan siapa diri kita berkali-kali, berulang-ulang, itu menunjukkan sebetulnya kita sedang menutupi sesuatu. Dan sesuatu itu adalah kekurangan kita yang kita nggak terima. Orang punya kekurangan wajar kalau dia terima kekurangan dia. Tapi masalahnya, saya punya kekurangan dan saya nggak terima. Dan saya nggak mau orang lain melihat kekurangan saya. Karena itu, saya perlu menutupi kekurangan saya ini dengan membombardir pasar, gitu ya, membombardir sosial media mengenai kelebihan-kelebihan yang saya punya. Saya hebat di sini, saya hebat di situ, lulusan ini, lulusan itu. Saya di zaman presiden ini begini, presiden itu begitu, dan sebagainya gitu. Nggak perlu orang ngomong kayak gitu kalau memang dia orang yang pintar dan hebat gitu. Dia ngomong kayak gitu karena dia sedang menutupi kelemahan, kekurangan dirinya yang dia nggak bisa terima. Even kita punya kekurangan, kalau kita bisa terima, kita nggak perlu menutupi diri kita dengan membombardir orang mengenai persepsi mengenai kelebihan kita gitu. Jadi jangan salah. Jadi seringkali orang mengatakan apa? Orang yang sombong itu karena dia punya kelebihan. No. Orang yang sombong itu karena dia punya kekurangan dan dia nggak terima sama kekurangan dia dan dia ingin menutupi kekurangan dia habis-habisan. Itu. Oke, menarik nih ya, karena memang ada yang seperti mungkin Audrey temui gitu ya di lingkungan sehari-hari ya Pak Arfan. Mungkin dia punya kelebihan tapi merasa jadi takut untuk up to ataupun juga men-share apa yang ia miliki karena takut dikira ataupun dicap sombong gitu ya. Ini kan juga sebenarnya jadi dilema juga ya. Takutnya kalau kita over, aduh nanti dibilang sombong. Tapi sebenarnya sesuatu hal yang mungkin menjadi kelebihan kita ya itu jadi nilai plus dan juga kebanggaan. Lantas sebenarnya batasan seseorang dikatakan sombong tuh mana levelnya? Mungkin boleh dijelaskan Pak Arfan, silakan. Iya, jadi tolong dibedakan antara yang namanya sombong dengan personal branding. Oke, gitu ya, ya. Personal branding, ya. Dan semua itu ujung-ujungnya nanti kembali kepada niatnya gitu. Ya, kan ada hadis terkenal itu bilang apa? Innamal a'malu binniyat katanya gitu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya gitu. Ya kalau saya sebagai konsultan misalnya gitu ya. Saya kan punya banyak klien.
Nah, saya kan perlu meyakinkan klien saya dan saya perlu menceritakan untuk bisa meyakinkan. Kenapa perlu meyakinkan? Karena saya kan mau bantu dia, Betul. saya kan mau bantu mereka. Ya, bagaimana mereka bisa deal dengan seseorang yang mereka tidak yakin gitu. Karena itu saya harus meyakinkan mereka. Cara meyakinkan mereka gimana? Saya akan cerita mengenai latar belakang saya. Misalnya saya akan mengatakan saya sudah membantu sejauh ini sudah membantu lebih dari 400 perusahaan di Indonesia untuk meng-create leader-leader yang happy gitu. Misal begitu ya. Kemudian saya akan jelaskan, saya pernah membantu perusahaan ini, BUMN ini, kementerian ini, multinasional ini, gitu-gitu ya. Nah, itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka personal branding. Supaya mereka tahu siapa saya dan mereka bisa menghargai apa yang saya lakukan ya, dan percaya bahwa apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat bagi perusahaan dan organisasi mereka masing-masing. Nah, that's part of personal branding gitu. Tapi sekali lagi tergantung dari niatnya. Kalau kita mau show off itu pasti ketahuan kok niatnya. Orang itu bisa, orang itu tidak mendengar kata-kata kita, Audrey, tapi orang itu melihat aura kita, cara kita berbicara, vibe yang kita timbulkan ketika kita berbicara, cara kita ketawa itu yang akan ketangkep sama orang gitu. Jadi yakin deh kalau semuanya niatnya ini, saya niatnya adalah dalam rangka meyakinkan klien saya bahwa saya adalah partner yang layak untuk bekerja sama dengan dia. Nah, itu kita harus pastikan itu bahwa niatnya adalah itu. Tapi ketika niatnya saya pengen menunjukkan bahwa saya adalah orang hebat, lebih hebat dari orang lain dan sebagainya, itu akan terlihat gitu. Auranya beda gitu, getarannya, vibrasinya itu akan berbeda sekali, Audrey. Oke, menarik ya. Ini harus di-highlight karena mungkin juga banyak dari kita yang justru ketakutan gitu ya untuk men-share mungkin pengalaman, terus juga prestasi gitu ya, yang ternyata itu akan mendukung juga karir kita ke depan. Nanti kita akan sambung lagi karena beberapa juga sudah ada respon yang menarik nih Pak Arfan. Jadi kita akan sambung setelah yang satu ini. Pastikan Anda tetap bersama kami Smart Listeners. Silakan respon di 0812 11 12 959 atau juga di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kami kembali setelah jeda berikut.